you and for me and the entire human race. There are people dying, ever care enough for the living. Make it better place for you and for me. Ngerti nggak? For me aja. Ngerti nggak? Mie goreng, mie goreng. Ngerti nggak? Iya, for me aja. Ini pengantar lagunya ini barusan terinspirasi dari Kirana di IG. Kirana. Makasih Mbak Retno Henning yang menonton juga tayangan ini. Barusan nonton Kirana nyanyi lagu ini, langsung saya minta pembukanya dari Kak Hilman. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini yang ya sedikit agak berbeda suasananya, di mana kita mungkin dalam beberapa pekan ke depan masih ada rasa cemas, rasa khawatir, tapi tetap kita meyakini bahwa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa gelisah, jangan kamu merasa sedih. Sesungguhnya kamu itu mulia, kamu itu terhormat, dan kamu itu bahagia seandainya kita beriman. Malam ini Brothers Ngobrol Together sudah dibuka dengan Kak Hilman Al-Madadi dengan suaranya yang merdu-merdu yang membuat sebagian kita mimpi, ya, mimpi. Ke bawah mimpi loh. Kejar-kejar utang gitu ya. Enggak lah. Hari ini justru sekarang nggak ada yang bisa ngejar. nggak ada yang kenapa orang social distancing. Kalau ada yang mau masuk, jadi social distancing. bahkan maling sendiri sekarang udah Iya. jarak, jaga jarak. Jadi nggak bisa. Jadi kalau nyolong itu nggak bisa digebukin. Karena copet pun ada gini. Ayo, suspek. Nggak jadi. Nggak boleh bercandain katanya loh. Hari ini kita membahas tentang masalah yang masih happening di dunia bahkan, yaitu tentang lockdown, tentang bagaimana masalah yang mungkin belum jadikan keputusan. Belum ya? Udah jadi keputusan belum? Lockdown ya? Belum. Lockdown itu sebenarnya definisinya ini apa? Orang dibatasi untuk tidak berinteraksi, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk kan? Di karantina lah ya, artinya masing-masing di rumah gitu ya. Udah ngerasain nih. Udah ngerasain, dan memang kalau khususnya warga DKI ya, itu sudah ada pengkondisian. Oh ini bukan warga DKI, Tangsel. Iya, tapi KTP DKI. Kalau saya setiap malam, setiap malam ya. Lockdown malam. Nah, pintu tuh dikunci, nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Lockdown. Terus nggak bawa kunci lagi. Itu parah itu. Tidur di depan. Kak Hilman sendiri bela-belain loh. Hari ini studio kita kan agak jauh dari rumah beliau. Tapi masih di bumi kan? Masih tuh kita agak mengangkat. Lockdown ini pembahasannya. Oke, ada masalah ya? Oke, lockdown hari ini kita bahas tentang yang ada hubungannya dengan pengasuhan, karena ini Kak Hilman nih psikolog dan ini juga praktisi, sebentar lagi psikolog insyaallah. Amin. Kita bicara tentang bagaimana ketika harus berada di rumah bersama anak-anak, bersama pasangan, dan itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Belum lagi kalau misalnya tabungan menipis, kan gitu ya. Belum lagi kalau pengeluaran banyak dan segala halnya. Ini curhat. Iya, ini masalah satu ya. Ini pembahasan kita. Kak Hilman, ini kan rentan sebagian kita. Kak Hilman sendiri merasa siap nggak dengan kondisi ini? Setiap orang kan punya daya adaptasi ya. Punya daya adaptasi, artinya kalau kita kedip mata aja nih, terus buka mata gitu ketika subuh ya, menjelang subuh gitu, kita nggak bisa menerima cahaya dulu. Artinya memang kita manusia butuh adaptasi gitu. Ketika dengan tiba-tiba kan dadakan ya, nggak ada yang mau dapat musibah dadakan kayak gini. Ketika dengan tiba-tiba diumumkan gitu, kita tidak siap. Para ayah yang paling luar biasa ya, karena adaptasinya nggak sebaik. Karena nggak biasa di rumah ya. Yang repot adalah Kak Hilman jadwalnya 200 agenda di belakang. 2 bulan 200 agenda. 2 bulan. Batal semua. Tapi para bunda juga masalah loh. Kenapa? Biasanya tawaf kan ya. Oh iya, tawaf di mall gitu kan. Aduh, di rumah gitu kan. Iya tuh. Tapi sekarang udah ada ini paket online. Nggak tahu ya. Udah jarang ke mall. Tawafnya tawaf mata gitu. Iya, sekarang tinggal pencet bapaknya stres gitu. Enggak ke mall sih udah enggak. Jadi pagi selalu ada
ada teriakan paket. Nah ini karena pengalaman kan. Ini kru udah barusan cerita. Nah, kalau misalnya bicara tentang lockdown, masih Kak Hilman nih. Kak Hilman kan sebagai psikolog mengamati ada pernyataan yang sempat viral di masyarakat dari salah seorang tokoh lah ya, bahwa justru situasi ketika dirumahkan ini itu adalah justru masa stresnya orang tua. Karena katanya orang tua itu justru memanfaatkan sekolah untuk bisa bernafas dari kesibukan dengan anak. Sepakat nggak nih? Sepakat sama yang mana? Dengan pernyataan itu. Kalau sepakat yang jelas normatifnya nggak sepakat ya, tapi itu adalah sebuah kenyataan sih sebenarnya. Kalau diakui atau tidak, para orang tua kan tidak dididik untuk mengasuh, ya kan? Para orang tua hanya dididik untuk bekerja, gitu kan, untuk mencari nafkah, untuk paling banter gini, say hello, selamat jalan, selamat belajar, gitu. Pulang-pulang udah makan, udah kerjaan PR, mau apa, gitu, makan apa, gitu, paling gitu doang kan ya. Tapi kalau daily rutin gitu untuk bisa ngajarin gitu segala macam itu luar biasa, itu susah gitu loh. Nah kalau dari pernyataan itu Ustadz Bentri, marilah kita bersyukur dan mengapresiasi para guru ya. Itu luar biasa. Luar biasa. Kita yang 1, 2, 3, 4, 5 anak itu merasa gitu kan, tapi ini guru 20, 30. Tapi konon kabarnya guru-guru sekarang lebih stres. Kenapa? Walaupun mereka dirumahkan, terus tuh WA masuk, banyak konsultasi. Kuota menipis ya. Iya, karena banyak yang nanya. Ini agendanya apa nih Kak? Agenda apa nih Pak? Agenda apa? Bayangin. Disuruh bikin video lagi. Iya, disuruh bikin video. Kalau misalnya siswa pegang 40 chat minta dilayanin. Nah, tapi ini ada hubungannya nggak dengan ketika masalah ini? Kemungkinan bahwa angka munculnya orang stres juga tinggi. Awal-awal mungkin iya. Gitu ya. Awal-awal mungkin iya. Jadi ini nggak ada hubungan dengan coronanya dulu ya. Kita hubungkannya dengan kebijakan. Ini kan sebelum lockdown. Ini masih belum sebelum lockdown. Artinya pemerintah mengatakan stay at home, di rumah aja. Gitu. Iya. Awal-awal mungkin iyalah. Setiap orang kan butuh adaptasi, stres. Stres itu ada 2, eustress dan distress. Stres itu stres positif, jangan kebanyakan. Dia kan memicu adrenalin untuk bekerja dan kita bersemangat kan ya. Yang jelas fokus saja pada hal-hal positif yang bisa dilakukan itu eustress gitu loh, positif gitu. Tapi kalau kebanyakan, kalau kita memang masih terpaku pada hal-hal kayak gini aja nih, misalnya kenapa sih gini, kenapa sih ada corona, kenapa sih harus diliburkan gitu loh. Itu kemungkinan besar tetap di situ dan stresnya akan berkepanjangan. Mungkin bisa jadi frustasi, bahkan ujung-ujungnya bisa depresi gitu. Itu ya, itu yang kita khawatirkan. Orang tua udah depresi, nasib anak-anak ini sebenarnya kan kasihan ya. Ini yang malah bahkan isunya ini kalau udah depresi bapak dan ibu ini dampaknya ke anak-anak kan ya. Anak-anak malah nggak nyaman di rumah. Nah, untuk mengantisipasinya Kak Daus yang sudah banyak membuat konten program buat anak-anak remaja, buat bahkan anak-anak yang mungkin masih prabalik. Kak Daus kan sudah banyak pengalaman. Ini mungkin bisa berbagi sama Ayah Bunda. Ayah Bunda juga nanti bisa banyak bertanya di kolom komen ya. Hari ini kami bertiga, Ayah Irwan, guru kami izin ya, sedang mengkarantina dirinya ya. Beliau minta izin ya, ini sesi anak muda gitu ya. Nah, beliau minta kita saling mendoakan tuh supaya dijaga sehat lahir dan batin dan agar masalah terkait dengan corona ini bisa selesai. Baik, Kak Daus, apa yang harus pertama kali dilakukan ketika ayah dan bunda mendapatkan tugas anak disekolahkan di rumah? Apa yang harus dilakukan? Pertama kali yang kebayang Kak Daus. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Brothers ya, Bindi yang saya hormati, Kak Hilman yang saya sayangi. Waduh, bahaya nih. Baru nyanyi saya tersipu. Jadi yang pertama gini, Ustadz Bentri, pertama perlu dipahami juga bahwa orang tua dalam kondisi mendapat informasi gini berarti orang tua dulu yang mengkondisikan mentalnya. Betul. Sebelum ke putra putrinya ya, gitu. Sepakati dulu sama istri gitu ya, menyamakan persepsinya gitu ya. Kemudian baru ke langkah. Nah sekarang bicara langkah, karena di situ nanti akan terbagi peran ya. Di situ akan menurut saya kesepakatan ini tuh nanti munculnya sebuah peran, munculnya sebuah
aturan gitu ya. Termasuk sebetulnya ketika Ustadz Benri menanyakan apa sih yang harus dilakukan orang tua. Nah, justru yang menarik adalah ketika kita melibatkan anak, gitu. Jadi dan termasuk melihat resource yang ada di rumah, gitu. Karena kan keluarga di Indonesia ini kan ada situasi ideal, ada yang nggak ideal. Betul. Misalkan resource anak-anak itu, misalkan kita bisa memanfaatkan resource yang udah ada di rumah, mainannya misalkan, gitu ya. Kemudian kita bisa manfaatkan situasi yang ada di rumah, termasuk yang nggak terpikir, tapi bisa jadi itu menjadi media anak untuk bermain. Betul. Saya bicara dari situ dulu ya, bukan yang hal-hal harusnya main ini main itu, nggak itu dulu gitu ya. Karena bisa jadi anak-anak tuh muncul ide kreatif, termasuk dengan adanya sekarang YouTube itu sebetulnya membuat keterlibatan anak menjadi mudah gitu. Bisa jadi menurut orang tua ini asik nih nak. Tapi menurut anaknya enggak. Intinya dirembukin dulu ya. Khususnya ini menjadi pengalaman sih ya. Karena ketika saya misalnya di keluarga ya, mungkin teman-teman pemirsa di rumah juga mohon maaf dalam pekan ke depan beberapa agenda di cancel dan kita menghadapi situasi ini juga mulai memikirkan ide lain. Nah, salah satunya waktu istri bilang, "Abi gimana?" Wah, itu Faris dan adik-adiknya itu udah dikondisiin sama guru di rumah. Itu saya sama istri bilang gini aja, kita butuh adaptasi. Salah satunya saya bilang, jangan ideal dulu ya. Idealnya gini, saya sama istri itu pengennya happy dulu di awal. Kalau saya sama istri pengen gitu, jadi pokoknya jangan ada beban dulu. Saya pengen menikmati pagi dengan anak. Pokoknya targetnya anak-anak happy dulu. Mau nggak usah pakai yang rundown. Iya. Kalau sekolah kan ada rundown gini, nggak usah. Pokoknya nikmatin aja. Mau makan bareng atau apa, bahkan larangan mie instan nggak, makan aja. Ini kita mempersiapkan. Betul. Karena kan salah satunya kan kalau orang lockdown kan mie instan dulu. Tapi emang bilang sih sama istri, karena paling penting itu adalah sebenarnya emosi positif, terutama saya bilang istri saya ini. Termasuk saya sebenarnya, kan saya di rumah nih. Saya bilang sama istri bahwa saya juga punya program yang nanti di online, tapi istri minta bantuan. Dan memang nih salah satu yang memang menariknya adalah kita juga sedang berpikir jangan-jangan kalau kita mampu bahkan kita bisa menghomeschoolingkan anak lebih lama lagi. Iya. Malah buat anak istilahnya kalau orang tua adalah work from home gitu ya. Anak bukannya learn from home tapi dari berapa hari ya, kalau boleh jujur dari Senin, Rabu yang baru lancar hari ini. Udah semua agenda lancar hari ini. Semua yang mulai dari pagi sampai PR Abang udah jalan ya, Bang. Alhamdulillah hari ini ya. Di jalan semuanya. Alhamdulillah. Maksudnya lancar tuh gimana? Artinya sesuai dengan tidur diperpanjang gitu. Gitu. Kita programnya tidur pagi, tidur siang, tidur sore, tidur malam. Enggak, kita sesuai dengan ini. Jadi Senin tarik nafas. Saya dibilang sama istri nikmatin dulu gitu ya. Anak pasti kacau. Saya bilang belanja dulu apa kebutuhan kita, kayak aktivitas olahraga kita kurang ini. Oke, saya bilang tuh adaptasi. Anak-anak kita kondisiin tuh. Saya lupa ya, kita rapat hari Senin malam ya, Faris ya? Faris, kita rapat, kita Senin malam. Nggak sekretaris ya, nggak dicatat ya? Kita sempat rapat, family meeting, saya jelasin kondisinya kalau nggak salah Senin malam. Selasa, ketika harus beradaptasi itu sempat kacau tuh. Ya, sempat juga kacau karena ada target-target yang ternyata nggak sesuai gitu misalnya. Karena kan istri masih berpikir ini harus ini, harus ini, bilang udah nyantai aja. Karena kan dia lupa bahwa kita tugasnya bukan sekedar untuk sekolah anak. Tugas berkaitan dengan penyiapan makan, ternyata ada keluarga kita yang sakit, bla 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 gitu. Ini natural gitu ya. Sampai gedebak. Nah, saya udah pelajari polanya tuh. Setelah ini barulah malam kita rembukan lagi evaluasi. Kita lihat, cari polanya. Terus dirembukin sama istri. Intinya kan saya selalu bilang bahwa kitanya penting sih. Ya saya kata doang, anak mau ikut aja. Nah Rabu baru nah malam itu kita sosialisasikan sama anak-anak agendanya. Biasanya nih tiap malam kita sosialisasikan agendanya begini-begini. Rabu baru tadi lebih lancar. Lebih lancar itu maksudnya daripada sebelum ya. Tapi ntar habis ini rapat evaluasi lagi. Karena hari ini yang kurangnya ada cuma satu ya. Saya tuh akhirnya tepar juga, tepar gitu. Nah ini lelah emosi. Jadi di sini sebenarnya kita belajar. Lelahnya karena apa, Sat? Pertama adalah sebenarnya bagi saya di masa-masa ini, masa-masa ketika justru ingin
memperdalam lagi konten, materi, harusnya kan. Tapi akhirnya sekarang mendapat beban jadi memang jujur akhirnya pengajar. Jadi kebagi jadi peran. Guru, bukan peran lagi. Jadi udah dibagi tugas. Jam sekian belajar sama Abi. Belajar matematika kan kalau tadi dibagi agama, Quran, setoran hafalan, qiraah termasuk sama matematika dan eksak sama Abi. Umi olahraga, bla bla. Padahal kan enggak, masa Umi berkaitan dengan stimulan dibagi itu. Itu alhamdulillah lancar, tapi akhirnya ternyata baru sadar ya tadi main bola, main apa, mana anak tepar lah ya. Ada hari ini ada satu agenda yang jebol, yaitu adalah tadi kita habis bersih-bersih beres sepeda, kita bawa ke bengkel, ternyata harusnya hari ini diambil, belum sempat kita ambil karena sekali lagi ternyata memang ada yang kita lupakan bahwa kita memang selama di rumah pun tidak, agenda kita nggak sekedar buat anak. Kita juga punya agenda personal tuh Itu gimana mensiasatnya? Maksudnya gini, kita punya agenda kayak misalnya gini, agenda personal saya walaupun nggak ada, saya tetap harus punya menulis, harus bisa menyiapkan konten, membaca buku, ya. Termasuk misalnya ternyata ada masalah lain, misalnya di keluarga, entah itu misalnya berkaitan dengan ibu, berkaitan dengan keluarga, kan harus diselesaikan. Ternyata, wah itu yang berat gitu ya sebenarnya. Belum lagi masih ada yang sakit. Nah itu mencarinya. Nah kalau saya boleh usul sama Ustadz, sebenarnya Ustadz bisa ngambil ini jadi kepala sekolah aja di rumah. Gitu. Jadi istri yang jadi guru. Maksudnya, gitu. Sekalian tetangga-tetangga di TV. Sebenarnya itu sebenarnya kita bilang. Tadinya kita punya konsep baru loh. Tadinya gini ya. Menarik nih. Nah konsepnya gini. Saya kan misalnya ini di rumah nih. Saya ngelihat misalnya adik sepupu saya juga yang sama kan. Ya nih udah liburkan dari sekolah bla 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 gitu. Saya udah bilang kemarin gimana kalau pengajarnya itu gantian nih, anak kamu ngajar sama saya, nanti anak saya belajar sama kamu gitu. Di kampung. Iya, ini kan saya misalnya ada adik yang lulusan ilmu pendidikan kan. Tapi ada saya konsepnya berbeda. Ada saya bilang, enggak, saya tinggal lihat di YouTube, anak nonton, nah itu agak berbeda. Kalau dia klik-klik www.ruangguru gitu ya. Kita juga nggak manfaatin itu. Bukan yang apa-apa, memang ada proses yang mungkin Kak Ilman bisa melihat ini dari sisi bagaimana kan masalah bonding ini penting nih. Ini benar ya Kak Ilman ya. Proses ini justru memberikan sebuah kesempatan ya secara fisik dan psikis kita berdekatan ya. Saya juga ngerasa akhirnya ini ya. Iya, ada hikmah mungkin ya. walaupun ngomong parenting ke sana kemari, tapi ternyata secara ini kan waktu kurang gitu ya. Nah ini luar biasa. Nah, Kak Ilman sendiri melihatnya gimana Kak Ilman? Kan ini kesempatan momen-momen untuk bondingnya gimana? Saya melihatnya saya melihat Ustadz Bendri, alhamdulillah bagus Ustadz. Saya melihat kan Ustadz. Iya, saya melihat Ustadz Bendri, alhamdulillah bagus Ustadz. Ya? Anak cukup sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi jempol. Ya Ustadz. Mungkin kita semua ayah bunda bisa belajar dari Ustadz Bendri ya. Jadi Ustadz Bendri melakukan adaptasi gitu, terus nerima kan ya dengan keadaan ini ya gitu. Terus melakukan koordinasi juga setiap hari dengan pasangan gitu. Itu penting banget gitu loh. Seandainya ini adalah sebuah gelas, emang gelas sih, bukan seandainya. Ini gelas dan dalamnya bukan teh, dalamnya adalah batu-batu kerikil. Kan dia kan nggak penuh ya. Kesannya penuh, tapi lama-lama nggak muat, terus kita kocok-kocok gitu, lama-lama itu turun. Jadi nggak penuh lagi gitu. Jadi yang dilakukan oleh Ustadz Bendri adalah sebenarnya mematut dan memantaskan gitu. Jadi kita boleh punya rencana goals macam-macam, tapi kan nggak semua rencana dan goals itu sesuai dengan keadaan dan kondisi seperti saat ini gitu. Tapi yang harus dilakukan pertama adalah dalam hal adaptasi ini berkaca dari apa yang dia lakukan Ustadz Bendri ya. Pertama terima dulu. Terima bahwa situasi kayak gini bukan hanya akan ada sekarang, bisa jadi nanti juga ada dan bisa jadi lebih parah lagi, dan kita harus siap gitu. Yang kedua, di fase menerima ini jangan fokus pada hal-hal yang negatif, misalnya ini gara-gara presiden kurang ini nih, ini malah nambah beban ya. Karena itu membuat stresor dari internal diri sendiri gitu loh, dan kita nggak akan keluar dari situ gitu. Yang Ustadz Bendri lakukan adalah ini ada apa ya, pasti ada yang sesuatu yang baik.
itu sebenarnya kan inna ba'dadz-dzanni ismun ya. Yang bukan ismun ya itu husnuzon itu gitu loh. Husnuzon itu dengan penerimaan itu Ustaz, kalau dalam bahasa otaknya itu memicu masih bagian nasiyah sih. Kalau dalam bahasa Quran itu nasiyah, ubun-ubun yang disebutnya lobus frontal, tapi bagian medial, lobus frontal cortex medial gitu. Ketika kita nerima husnuzon terus ya udah lapang lah ya, itu bagian otak itu nyala aktif. Walhasil yang terjadi adalah kita justru punya kesempatan karena dia aktif ya, dia bisa memikirkan plan-plan masa depan gitu. Jadi orang-orang yang sudah terima, orang yang sudah lapang itu bisa dapat sesuatu hal pencerahan atau apa, nggak perlu pakai pons ya. Yes, Tapi udah ada pencerahan. Iya, Makanya dulu sih. Kita rendah. Merek itu. Oh iya. Syari. Kita mah bebas kayak teman di sini tayangan-tayangan kita kalau mau sebut merek mah asal tahu diri, yang mau sebut mereknya mbok ya kirim gitu. Kita kayak udah sering-sering sebut. Ya kita pajang kalau perlu ya. Saya sering sebut Indomie, sering sebut ini. Perasaan Tapi ini dari ngomong-ngomong Indomie ada isinya nih. Enggak ada yang ini ya. Ada isinya. Iya, jadi gitu Sabian. Jadi apa sih namanya? Nerima. Kondisi itu Allah kasih. Jadi kalau ada ayat kalau kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmatku, karena memang otak bagian itu nyala gitu dan Nyala, ya? kesempatan kita untuk mencari jalan keluar. Ini emang menarik Kak Daus. Kalau yang jadi problem itu nih bener nggak atau misalnya gimana? Ada justru ayah dan bunda yang mencari jalan aman nih, jalan aman. Udahlah daripada ngikutin program dari sekolah yang dengan tetek bengeng yang bikin stres di orang tua, online. udahlah mendingan kasih gadget lah selesai kan gitu ya. Jadi kan ini kan kata sebagai orang tua, lo di gadget kok banyak pembelajaran ya kan, ada di YouTube kamu mau belajar apa nih selesai, model-model guru zaman dulu silakan buka bab sekian anak-anak ya kan gitu ya. Tapi kalau dulu kan buku, kalau sekarang silakan kamu searching di YouTube tentang ini. Nah ini Kak Daus sendiri gimana mensiasati kalau itu pun salah, gimana solusinya gitu? Ya, yang pertama sebelum ngasih otomatis diskusi dulu nih, Satajo ya. Diskusi dulu, diskusi berkaitan sama resiko. Yang kedua, diskusi berkaitan sama kapan boleh, kapan enggak. Diskusi berkaitan sama di mana boleh, di mana enggak. Berarti itu kan batasan. Nah, kemudian yang kedua harus ada bimbingan dari orang tua, termasuk pantauan. Nah, ini kan sebetulnya kalau anak-anak SD gitu ya, mereka masih nurut ya sama kita ya, dan mereka nggak banyak alasan-alasan ya kalau dicek ya, dan mereka bisa jadi kalau kelihatan dengan polosnya akan bilang lihat apa gitu. Tapi yang remaja ini justru sebetulnya. Jadi emang konteks ketika diajak untuk silahkan pakai gadgetnya, ya itu harus di ruang. Makanya tadi kesepakatan di awal itu Ustaz Benri berarti termasuk juga kalau waktunya belajar. Nah, berarti boleh dibuka saat belajar. Nah, berarti positioning orang tua juga berbagi peran. Misalkan ayahnya work from home, ya kan? Berarti dia bekerja. Ibunya berarti sebagai guru lah katakan ya, melihat segala macam. Kemudian misalkan udah pakai 2 jam, udah selesai gitu. Enggak bablas gitu. Ketika ditanya, ini mah lagi belajar tuh. Ini kan lagi buka, ini kan ruang guru kan, padahal dari tadi udah main game. Nah gitu ini sih. memang jadi PR banget nih. Tadi ada yang komen, saya sempat baca, harusnya duduk kita agak jauhan gitu. Ada, karena kan harusnya social distancing. Oh iya. Sih. Kita kalau duduk agak jauhan, kameranya repot. Udah jauh, udah 1 meter. Ini udah jauh ini. Dan pemirsa, Ini perspektif pemirsa ini. nggak ngerasain, padahal kita jauh loh ini. Ya. Jauh. Kita makasih dong, ini kan kita ini ya. Jauh di Ini mana? berhusnuzon. Ya kan jauh di mata dekat di hati ya. Untuk ayah Sukron, ini gara-gara handphone tuh kecil aja ya. Iya. Tapi ayah Sukron ini sayang banget sama kita, Iya, jangan gitu. sampai terjadi apa-apa. Betul. Nih kita agak jauhan. Tadi kita sendiri alhamdulillah nggak kenal, nggak salam-salaman ke Enggak, tadi saya alhamdulillah. sengaja. Enggak. Biasanya kan kita cipiki Benar. pelukan, Tapi tos-tosan, alhamdulillah. salam siku, jontok-jontokan gitu. Alhamdulillah sekarang saya jaga Iya, jarak. iya. Abis ini salaman gitu. Terima kasih. Ntar dulu. Ada yang nanya tema. Nih bagian
nanya tema, kita bahas nih lockdown. Nah, baca. Lock, Sat. Lock ya. Oh, Ustaz mungkin perlu jelasin lagi. Lockdown. Lock itu apa? Gembok ya, Ustaz? Gembok, down jatuh. Di bawah. Iya, gembok jatuh. Gembok jatuh. Kita lagi bahas tentang isu yang lagi ada di masyarakat tentang bagaimana pengkarantinaan orang tua dan anak dalam satu keluarga, social distancing, nggak boleh keluar, dan ternyata selama 14 hari yang rencanakan oleh pemerintah ini bukan sekedar melihat dari sisi aspek penyakitnya, tapi juga aspek psikologis yang nggak kita pertimbangkan. Ada orang tua nggak siap kan gitu ya, orang tua nggak siap akhirnya mengalami stres. Kak Hilman, kalau misalnya sampai ada orang tua yang gara-gara ini justru suami istri marah ribut sampai begitu tuh kan baru rasa biasanya nih istri jadi momen juga untuk petantang petenteng atau kutip ya pembuktian ya, buktikan. Nah, rasain tuh nih ya gitu. Ada orang suami nggak terima. Nih kan kita berbicara nih mengatasinya apa dulu nih. Ini kan kita ada target dari sekolah, anak 2 pekan harus dididik. Tapi justru ini momen di mana akhirnya suami istri malah cekcok, berantem, malah jadi pelampiasan balas dendam. Kira-kira mengatasinya gimana? Nggak apa-apa sih kalau mau konflik ya. Iya ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi Tuh biarin nggak apa-apa tuh. Bukan, katanya. konflik itu kan salah satu apa sih media untuk mencapai equilibrium ya. Jadi equilibrium itu ke apa ya namanya? Keseimbangan. Jadi kan kita begini terus seimbang. Bumi juga begitu kan. Ada earthquake gitu, gempa bumi seimbang. Gempa bumi lagi untuk menyesuaikan ininya ya, tatanannya gitu. Yang penting terima gitu bahwa konflik itu bukan sebuah perpecahan gitu, bahwa konflik itu sebuah apa ya, keniscayaan ya pasti ada ya gitu. Ya kalau itu dijadikan sebagai nih saya ini capek di rumah setiap saat gitu loh, bukan main waras-warasan ya. Ketika satu orang atau pasangan sedang mencurahkan perasaannya, ya nggak apa-apa, diterima aja. Begitu juga dengan misalnya gini, nanti suami juga akan balas, saya ini di luar, nggak pernah ngerasain, coba di luar gitu loh, nggak apa-apa. Yang penting pertama antorodin, yang kedua saling memahami. Konflik itu bukan suatu hal yang harus dihindari, nggak gitu juga. Oke. Ini pemirsa, teman-teman semua, penikmat yang Brothers bisa sekaligus komen. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kak Hilman, kita masih membahas tentang lockdown, isu yang berkembang di masyarakat ini kita coba kemas. Tapi mungkin ada hal yang sebagian mungkin harus pahami, bahwa ada yang mungkin bertanya-tanya, kan udah selesai nih isunya, bukan selesai isunya, nanti bagaimana solusinya untuk kita yang mungkin dalam pengertian ingin belajar kan gitu ya. Ada yang ingin belajar, kan ada yang gara-gara ini kajian kan ditiadakan. Iya. Oh, ikut itu aja, start like kuliah keluarga. Oh, ada ya? Ada. Oh, ada. Sayang ini operatornya nggak ada dipanggil nih. Gimana sih? Ini udah masuk nih. Ada segmen ini ya. Like itu apa kayak Mas? Kuliah keluarga itu Ustaz Bendri, ada Ayah Irwan. Oh, ini nih. Nah, ini nih. Ada. Ya ini. Oh iya, yang ini maaf ya kalau muka kalengan. Duduk dikit. Orang bener di sini. Duduk dikit. Oh iya nih, ini teman-teman. Kita sudah punya berapa solusi sih buat teman, ayah dan bunda yang mungkin iya nih kita nggak bisa ngaji lagi nih, kajian ini bukan dibubarkan, dihentikan, di-cancel, tunda. Aduh, pada pengen belajar lagi. Insya Allah bagi yang berminat ingin mempelajari tentang kajian kuliah keluarga, ada khusus pekan ini spesial karena Kak Hilman yang akan langsung memandu. Kak Hilman akan menjadi narasumber utama pekan ini. Temanya, nah ini spesial nih karena ini sebenarnya nanti Kak Hilman mudah-mudahan menghubungkannya dengan lockdown ya, membangun kelekatan kepada anak. Membangun kelekatan kepada anak ini poinnya justru ada di materi kita lockdown ini juga. Mungkin nggak lockdown ini cara Allah untuk membangun kelekatan ya, nanti Kak Hilman akan menjawabnya jam 8 malam sampai jam 10 ya, insya Allah Kak Hilman langsung. Nanti ada banyak kejutan lah, ada bicara. Wah, pokoknya seru kita. Irwan ada ya. Ada Irwan ada. Belum tahu, kalau saya ada agenda lain kayaknya. Lockdown. Kita menjaga jarak. Ya insya Allah. Nanti teman-teman silakan yang berminat daftar segera. Ini miring dikit dong Kak Daus. Salah sendiri kenapa di sini. Nah ini ya. Tuh sendiri. Ya. Saya sujud syukur deh. Sujud syukur. Nah, kita udah mulai masuk sesi pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang mendasar nih, Ustaz.
Jadi saya harus ngapain Ustadz? Apa yang harus dipersiapkan Ustadz? Gitu. Mana nih? Ini ada yang nanya nih Kak. Ini tadi. Ya, ketutup kan? Nah itu tuh Kak, bagaimana cara menyikapi? Nah, ini guys, saya ketutup berarti. Nih, Ustadz, apa yang perlu disiapkan menghadapi wabah corona ini? Oke. Khairanisa. Wah, kalau ini maaf. Ini dari sisi mana ya? Kalau misalnya dari sisi sebagai seorang muslim, bahwa wabah, penyakit atau apapun sejatinya harus kita sikapi dengan pendekatan iman. Karena itulah ada doa yang diajarkan, dan doa ini sebenarnya memiliki makna mendalam ya. Ketika kan dalam hadis riwayat Abu Daud jelaskan doanya ya, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sel asqam ya Rabb. Ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu dari penyakit yang namanya penyakit kulit, penyakit junun, kegilaan, penyakit lepra, dan penyakit yang mewabah atau penyakit yang mengganas. Ternyata dari 3 penyakit disebutkan ini ada penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai hal yang memang kita minta perlindungan juga, yaitu junun. Junun ini penyakit kejiwaan. Kadang kita mohon sama Allah supaya dibebaskan dari penyakit fisik, tapi dari penyakit psikis ini kita nggak minta. Ada yang akhirnya selamat, alhamdulillah aku nggak corona, aku nggak kena penyakit SARS, nggak punya ini, tapi dia sendiri was-was gitu dari penyakit yang kejadian itu. Waduh, jangan-jangan gimana ya, hidupnya nggak tenang, ada yang curiga, ketemu orang, jangan-jangan. Nah, berlebihan lah, akhirnya menyikapi hidup ini akhirnya nggak nikmat, nggak asik. Ada uang borong semuanya, ada cilok segerobak borong daripada besok nggak makan cilok. Nggak tahu dagang cilok dia. Pokoknya dia. Nah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya salah satu mungkin orang memandangnya remeh, tapi sebenarnya dia lepas dari penyakit corona, tapi dia masuk ke penyakit junun yang nggak disadari. Nah, menyikapinya bagaimana? Maka menyikapinya meyakini bahwa ma asaba min musibati fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidaklah apa-apa yang menimpa kamu, apa-apa yang terjadi di muka bumi ini melainkan telah tercatat, yang tertulis di kitab yang tertulis, yaitu Lauhul Mahfuz. Meyakini takdir Allah bahwa kematian datang tanpa berdasarkan corona, non corona, bahwa kematian datang bukan karena DB atau apapun. Meyakini bahwa berarti kita harus mempersiapkan diri, yang jelas tidak meremehkan, karena kita akidah kita tidak menolak Jabariyah yang akhirnya ya udahlah ya pasrah apa aja kan gitu ya. Dia dia nggak peduli arahan orang kan, ya kalau saatnya mati akhirnya kan berkerumun dikasih tahu social distancing ya, kalau mau mati dia itu juga bukan akidah kita. Ikhtiar kita mau mengusahakan menghindari sumber penyakit, karena Rasulullah pun mengingatkan untuk hal itu, untuk lari dari penyakit yang mewabah seperti engkau lari dari singa. Ini Rasul bukan berarti tidak beriman. Rasul makhluk yang jelas-jelas diyakini oleh pembuka pintu surga. Rasulullah manusia terbaik, tapi mengingatkan kita tentang hal ini. Jadi jangan menyepelekan. Iya, insya Allah. Ini dari Rinda Maulana. Ntar dulu dong, jadi udah. Saya hostnya. Saya udah dibayar, Sat. Jadi saya mau jadi host. Ntar dulu. Rinda Maulana, Sat. Pengalihan ini ada menarik nih. Apa tuh? Nah, ini harus jawab nih, Kak Daus dulu deh. Dari pagi, siang, sore, malam, rumah nggak ada diemnya. Berisik banget. Bundanya jadi agak sedikit naik tensinya. Mana bundanya lagi hamil kembar. Siapa sih nih? Ada, pokoknya ada. Nggak usah tanya. Sat, itu berlebihan, Sat. Benar. Nggak ada ini. Tapi saya tahu bundanya hamil, anak kembar. Tapi di sini bilang tensinya agak naik, mukanya senyum. Oh gitu ya. Ya dia sebenarnya untuk menghibur diri. Karena ada orang stres yang kayak gitu. Ketawa stres. Tapi ini bagus, Sat. Nih kalau walaupun stres tapi berusaha untuk senyum. Iya, betul. Saya cuma mau bilang kayak gini ya. Ini yang harus dilakukan oleh kita adalah seperti Bunda Fajarani dia ini. Jadi sebut. Ini ada di sini kan. Iya. Jadi beliau senyum itu walaupun kepaksa, Ustaz, itu memicu otak untuk mengeluarkan serotonin. Serotonin itu zat nyaman, tenang, bahagia. Bisa bikin banyak duit ya. Dan serotonin itu nggak bisa bikin banyak duit sih, tapi bisa bikin peluang untuk banyak duit. Serotonin itu mengeluarkan zat-zat buruk yang namanya kortisol dari dalam tubuh kita. Hormon stres. Itulah kenapa Allah bilang kan, tabassam li wajhi akhika sadaqah. Ya udah, ini udah bagus nih. Berarti nggak usah dijawab ya.
Ya, senyum aja udah. Udah solusi. Solusi. Nah, Cuma masalahnya ini adalah ini hari kedua loh. Hari ketiga. Ini sampai sejauh mana nih senyumnya nih? Karena dia ngadami pagi, siang, sore, malam. Iya. Berisik. Iya. Tapi kalau buat saya nih Minimal sebenarnya kalau di hari sekolah tuh minimal pagi siang dia tenang. iya benar. Bisa tidur. Iya, Nggak bisa. iya. Berarti kebayang ya seperti apa rumahnya kan. Berarti kan nih harusnya dijadiin konten. Iya. Nah, bapaknya nih seneng nih, karena bapaknya masih kerja. Gitu. Si suami masih kerja nih. Saya tebak aja. Tebak nih. Suaminya kerja, makanya suaminya seneng nih. Ustaz dukun apa? Saya tahu nih. Dari kali ntar saya bilang suaminya jangan kerja. Oh itu solusi berarti ya? Nah, itu solusi ya? Banyak jadi. Oke ya, oke. Iya, iya. Kalau Kak Daus gimana tadi? Mana yang ini? Ya nih menyikapi dari Bu Fajarani dia ini. Kalau menurut saya sih yang udah disampaikan tadi sama Kak Hilman, jadi banyak senyum gitu. Karena memang harusnya keterlibatan ayah kan katanya kerja ya. Iya. Nah ini ajak aja ayahnya biar ngerasain situasi bisingnya Oh. gitu. Cuman kadang ayah lebih rasional gitu ya. Kadang ayah tuh suka membangun hayalan-hayalan gitu. Ini bisingnya kayak bisa menjadi sebuah irama deh gitu. Ini bisingnya kayaknya Bikin TikTok gitu. Iya, dibikin TikTok deh. Bisa jadi konten deh kayaknya. Ini kayaknya kalau yang ini bising, yang ini suka lari gitu. Kayaknya ini coba gitulah. Maksud saya memang harus berbagi peran gitu ya, Ustadz Aju ya, sehingga bundanya nggak berjam-jam gitu ngadepin kebisingan. Yang jadi masalah itu dalam kondisinya sekarang kan yang idealnya ketika masa katakanlah lockdown atau masa ketika instruksi dari pemerintah kita untuk stay at home ini harusnya Bapak stay juga di rumah kan. Ya. Alhamdulillah Idealnya. saya Kak Hilman, Kak Daus bisa mempraktekkan itu. Yang jadi masalah ada juga yang enggak. Ini Iya. ada nih pertanyaan. Tadi ada Ada yang pertanyaan. nanya ya. Ustadz Bendri yang ganteng sedunia, bagaimana cara menyikapi suami yang masih kerja ke kantor dan malah lebih semangat ke masjid? Oh gitu ya. Dari Hanifah. Ini ya. Oh ini dia suaminya sebenarnya di rumah nih. Oh iya. Iya, kalau saya tahu Han ini. Jadi suami yang mana ini? Suaminya nih. Enggak, ini dia mengkritik suami yang lain. Kok dia suaminya di rumah? Oke. Suaminya dia alhamdulillah, tapi emang ke masjidnya harus semangat karena kan suaminya abid ahli Oh ibadah. mungkin yang dilihat suami orang ke masjid keluar, Iya. tapi yang ke masjid adalah suaminya sendiri. Iya, enggak tahu lah. Yang punya bodoh ya. Enggak, cuma PR bukan itu Kak Ilman. Ini mau nanya nih Kak Ilman, istri dibiarin menjalankan program sekolah karena suami kan aku masih nggak bisa nggak dapet izin dari kantor, aku harus kerja ya. Dia tenang, kamu yang ngurus. Nah, istri harus menjalankan program sekolah, dia di rumah. Nah, ini kan tambah lagi. Nah, ini apa yang harus dilakukan nih kalau ini? Oke. Sebenarnya ya lakukan hal yang mungkin aja. Sekarang perasaan istri apa sih? Khawatir. Bilang aja gitu loh. Jadi jangan jadikan kita model mengancam, model jelek buat anak-anak kita. Misalnya gini. Gimana sih kok corona malah keluar gitu loh. Nggak kayak gitu ya. Artinya gini. Kekhawatirannya perasaannya apa? Khawatir. Ayah kami khawatir, kami masih butuh ayah kami khawatir gitu. Oh iya tapi kan ini masih kerja. Oh subhanallah, nak, itu ayahmu pejuang nak, walaupun lagi bahaya dia tetap membela kita untuk memperjuangkan keluarganya tetap berjalan. Itu yang bisa kita lakukan sih, karena kan kalau menentang terus juga banyak pertimbangan lah ya, banyak pertimbangan. Itu kan dari sisi ketika dia melepaskan suaminya. Nah kayak Kak Daus, nih istri yang dia harus mendapatkan program baru. Selama ini udah hidupnya anak-anaknya sekolah. Kecuali bagi ibu yang memang sudah terbiasa homeschooling ya. Nah Kak Daus sendiri idenya nih kalau suami kan udahlah nggak usah diharapin lah. Buat ibu-ibu model kayak nggak usah diharapin lah. Oh soalnya kan dia udah mikirin lo masih kerja. Ini kayaknya ada yang nyambung nih kayak ayah Miko harus libur dong. Siapa sih ini orang nyambung-nyambungin aja. Nah, oke. Itu gimana Kak Daus di rumah dia dengan kondisi seperti ini sebenarnya ayah Miko kerjanya apa? Iya. Miko dia tiap malam minggu Miko. Enggak lagi mau bikin Father Mensu baru. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Pasca nih? corona. Nah, kalau buat saya pertama tadi Kak Hilman udah membicarakan itu yang menyinggung. Berarti saya mikir teknisnya nih, anak-anak dikumpulin, ya. Yang paling tepat adalah di jam-jam habis makan di rumah, ngomong, termasuk kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi Kak Hilman sampaikan, perasaannya munculin. Nah, ketika mereka udah munculin, misalkan saya membayangkan di situ ada
kakak yang mungkin udah SMP, kemudian ada yang udah apa. Nah, itu berbagi peran. Berarti sebetulnya salah satu hikmah besar dari lockdown ini sebenarnya kita melampaui pemerintah nih bikin judul. Ya kan, kita bikin lockdown, padahal pemerintah nggak bikin lockdown. Iya gitu. Saya kiranya kita kita mempersiapkan kondisi ya. Secara kondisi, artinya kalau Pak, ini Pak, dia ini Pak bikin isi Pak. kita mempersiapkan, kita justru kita nggak mau mengompori pemerintah mau urusannya. Iya, memilih lockdown kita mempersiapkan masyarakat, ayah dan bunda mempersiapkan diri. Ini belum lockdown, ini masih anjuran social distancing, stay at home kan gitu kan. Udah kamu di rumah aja, tapi kan ternyata ada yang mentaati karena bisa, alhamdulillah. Pak Hilman kan udah punya beratusan hektar. Iya benar. Udah kepikiran lagi 200 cancel. 200 cancel nggak ada masalah. Iya kalau perlu ganti tuh. 200 cancel. Ini kayaknya keluhan pribadi atau curhatan pribadi sih sebenarnya. Soalnya patokannya yang BNPB 29 Mei diperpanjang. Nah itu dia. Berapa episode ya? Enggak gitu. Kita enggak kalau kita ini. Nah terus ketika kita udah bilang nih orang tua ada yang siap, bapak ibunya ada yang menjalankan tugasnya kan. Si ibu juga ada yang stay di rumah aja gitu ya. Kalau nambah lagi tugasnya, ini kan nggak siap secara mesinnya, program-program nggak ada. Kalau buat saya gini, Ustadz Ajo, berarti kan ini diuji adalah di challenge buat ibu khususnya gitu ya, ilmu manajemennya. Ya, berarti kita bisa gunakan kalau bahasanya Sandi itu kerja cerdas, kerja ikhlas gitu ya, kemudian kerja tuntas. Artinya buat saya dengan konsep kayak gini adalah kita ambil dulu, kita cermati dulu anak kita punya hal-hal apa, resource apa yang paling tua, gitu. Misalkan kita punya 4 anak, 3 anak, dilihat yang paling tua, dia kelas berapa, dia bisa dilibatkan dalam hal apa, termasuk menjadi seorang guru. Ini sebetulnya anak-anak yang usianya lebih gede, misalkan ada anaknya yang kelas 1 SD, bisa tuh dia ngajarin matematika, bisa dia ngajarin tentang bahasa Indonesia gitu ya. Bahkan menurut saya ini saatnya orang tua untuk bereksplorasi kurikulum gitu, bukan sekedar yang selama ini textbook dari sekolah, tapi ini eksplorasi gitu. Misalkan bahkan saya kepikir dengan konsep kayak gini, orang tua yang bisa apa ngisi ekskulnya. Misalkan ayahnya seorang public speaker, ngisi ekskul di rumah gitu untuk anaknya, itu jadi momen menurut saya. Jadi yang pertama dilihat adalah punya resource apa, bunda yang selama ini mungkin waktu kuliah apa segala macam punya prestasi apa gitu. Nah, ini kasih ekskul. Misalkan bunda bisa drum band, nggak bisa ngajarin drum band dalam bentuk alat ya, tapi teori-teorinya gitu setidaknya. Terus bikin apa namanya irama-irama dari misalkan alat-alat di rumah lah, mau itu pancing, mau itu ember dan sebagainya. Jadi menurut saya kita nggak ngeliat keluar dulu, tapi resource alatnya kita manfaatin. Ya itu manfaatin juga kan, daripada stres kan ya, pancing keluarin. Iya benar. Gitu stres tambahan gitu. Iya, tambah bolong pancingnya. Toleransi kali ya Ustaz ya. Toleransinya gitu. Jadi toleransinya dipanjangin, diluasin gitu. Iya, ini penting nih karena gini, kan ada orang yang ya mungkin karakteristik orang berbeda-beda ya. Kalau misalnya saya sama istri itu, saya pendekatan saya selalu bilang udahlah yang bikin happy aja dulu. Artinya kita berpikirnya nggak selalu to Z, maksudnya gini, nggak urut A, B, C, D, 1 tambah 1 nggak 2 gitu ya. Kita berpikir kalau mulainya dari C langsung ke Y, bagi kita yang penting ada yang bisa kita berikan ke anak. Karena kemarin itu sempat ada kejadian misalnya pagi gitu. Ini hari Senin ya kalau nggak salah, itu kita udah planning di atas, kita bilang kita nanti senam ya, senam. Uminya udah siapin tuh senam lagu otak. apa gitu. Bukan, udah siapin, saya pelatih senamnya. Udah bisa gini, ya, bisa senam otak, Robani, ntar kita ajarin. Jadi ingat ya. Robani, ini ntar ya. Ada Ustaz, kan kita udah latihan tuh. Ternyata pas main bolanya kan dari lantai 3 tuh. Ternyata kita lapangan rumput kan kecil, lompat jauh ternyata sampai ke sungai. Sungai di belakang rumah kan ada tenda pertama. Akhirnya buyar semua tuh program gara-gara itu ngambil bola makan waktu. Senamnya nggak jadi, anak sedih kan karena bolanya kan bola udah. Tapi emang ada hikmahnya, saya turun, anak saya yang laki-laki akhirnya berjuang tuh nyari bolanya tuh nyusurin sungai sampai ya kita ngejek beling lah sebagainya, nyusurin sungai sampai kita cegat di ujung.
Tapi memang hikmahnya itu yang mau kita jadikan. Jadi setelah panjang tuh ada mungkin sekitar hampir 1 jam. Oh, nyari bola. Nyari bolanya ketemu. Itu surprise banget, kita udah give up. Saya dia bilang enggak, pokoknya harus. Padahal mampu beli pabriknya ya, tapi mau nyari. Kita berpikirnya untuk itu. Nah, karena kan ngelihat kondisi anak begitu pulang, udah bete tuh semua tuh, bete banget. Tapi ketika kita duduk bareng, kita ngambil itu esensinya. Jadi ingat rumah soleh ya gitu. esensinya di situ. Hikmahnya kita bilang, justru saya bilang sama istri, ya mungkin hari ini Allah ngajarin mengajarkan kita bukan materi-materi yang sifatnya kurikulum akademis, tapi ada materi pembelajaran karakter. Bagaimana anak mengajarkan tanggung jawab itu sampai total, nggak cukup minta maaf. Saya yang salah kan, saya minta maaf sama anak saya, tapi karena bolanya udah baru nyemplung ke sungai nyari. Untungnya dibantu sama si sulung, jadi kita bisa lah lewat. Kayaknya minggu depan kita bisa ngomong karakter tuh ya. Oh iya betul. Lockdown ngajarin karakter buat anak itu ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan. Ustaz, saya ibu di rumah dengan anak-anak dengan lakukan hal positif. Lakukan. Anak saya di rumah 2, di pondok 1. Masya Allah, anak-anak kasih share ilmu dengan anak-anak dari kajian yang saya dapat. Masya Allah, Ustaz. Kalau anak-anak memakai bahasa anak-anak, ya oke. Ini sharing banget nih. Alhamdulillah banyaklah ibu-ibu yang dapat insight baru. Kak Ilman, ini soal poin yang mau kita juga sampaikan terkait dengan ini 16 minggu lagi. Masih lama. Bener nih. Berasan tadi kita mulainya dari jam 9 lewat. Jam 8.10. Oh gitu ya. Kita tadi telat. Gitu. Oke, kru, mana kru? Kita harus siapin ini. Oke. Mana gabut aja kru. Oh, nonton live. Ini nonton live. Kru gabut aja. Ini kita mau ngeliatin tampilan. Kalau kata ayah apa? Kerja dulu baru makan. Iya. Tapi gini, Kak Ilman, ini ada hubungannya nih. Momen ini momen yang sebenarnya bisa jadi terapi nggak sih antar hubungan ortu dan anaknya? Oh iya. Mungkin kan family terapi itu, Kak. Judulnya Jangan-jangan bisa ini- ya, judulnya bisa apa enggak gitu. Iya, karena kan ada mungkin orang tua dan sama anak mungkin udah merenggang ya. Mungkin ada ortu yang sekedar tahu makan apa hobinya, tapi mungkin anak mengalami ya perasaan gak nyaman lah sama papa gitu. Dengan kondisi ini di sekolahkan di rumah, bapak juga dikatakanlah nih, mudah-mudahan kalau kebijakan pemerintah ini terjadi, kerja work from home gitu. Nah itu bisa nggak jadi terapi untuk mencairkan hubungan yang udah kaku gitu bertahun-tahun, terutama sama anak ABG loh. Sebenarnya semuanya kan tergantung ini ya, tergantung goals kita apa gitu. Kita memaknainya sebagai apa gitu. Jadi kalau ada kalau di psikologi namanya locus of control, atau kita biasanya juga nyebut dengan bahasa lain tuh realitas internal, realitas eksternal gitu. Kalau kita masih berpikir gini, ini cobaan, ini ujian, ini musibah, nggak apa-apa sampai situ aja. Tapi sebenarnya gini, di antara musibah yang kita nggak bisa ubah itu kan eksternal ya. Ada yang bisa kita ubah yang dalam diri kita. Oh ini ternyata pelatihan yang buat saya ya. Oh ini pelatihan buat keluarga saya. Oh ini terapi buat keluarga saya. Ketika kita berpikir begitu, husnuzon, kemungkinan yang terjadi adalah itu. Jadi kalau teori vibrasi apa yang kita pikirkan, kemungkinan semesta akan mendukung kayak gitu. Itu juga ada di teori law of attraction ya gitu loh. Ketika kita berpikir gitu kuat, berpikirnya kayak gitu, maka yang terjadi adalah demikian gitu. Jadi nggak apa-apa. Sekarang kalau misalnya kita berpikir bahwa ini bisa jadi terapi nih, bahkan ya kalau ada orang otak bisnis, ini bisa jadi duit buat saya nih dan keluarga saya bisa. Bisa. Maksudnya duit dari keluarga saya untuk memanfaatkan situasi ini untuk memanfaatkan misalnya ya yang kecil-kecilan home industry ya. Nana, yuk kita ini bisa loh. Karena tapi kan target goals yang tadi tentang sekolah diabaikan berarti ya. Dia lebih melihat target goals keluarganya dia. Nggak apa-apa, kan apa yang kita mampu lakukan aja. Oke, ini benar nih. Jadi memang keluarga itu kan unik, masing-masing memiliki target yang berbeda, memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah ini juga untuk menjawab pertanyaan yang kurang lebih sama dari Amelia Bahia. Ustaz, ini di bawahnya menarik loh, Ustaz. Apa nih? Ntar dulu, yang nih, ntar dulu.
Assalamualaikum, bagaimana jika ibunya tidak mendapat kebijakan? Oh, ini ibu bekerja nih kayaknya, work from home. Manajer nih. Ya, ayahnya juga sibuk depan layar saat work from home. Ya, anaknya tetap diasuh neneknya. Ini kondisi adik saya, bagaimana caranya? Nah, ini memang agak berat saya kalau ditanya kondisi orang lain ya. Memang dalam konsultasi keluarga, kalau kita menilai orang lain dengan sudut pandang kita, ini orang lain apalagi nggak menyimak, memang kita kadang-kadang masuk ke sebuah khawatirnya intervensi sebuah nilai-nilai keluarga. Keluarga pada dasarnya, saya selalu mengatakan gini, tapi nanti Kak Irma boleh jawab. Saya termasuk menghindari orang bertanya tentang kondisi keluarga lain ke kita gitu ya. Ini saya punya teman, kalau keluarga begini-begini itu gimana ya? Saya malas jawab gitu. Bukan apa-apa, karena kita melihat sudut pandang ini kan, bagi dia mungkin nggak masalah. Kan gini, keluarga itu unik. Ideal, ya? Sudut pandang kita keluarga itu unik. Ada orang yang memang tidak semulus kita dalam menjalankan peran keluarga. Ada yang kerjanya dia harus LDR-an, ada yang dia harus punya tanggung jawab. Kayak misalnya gini, nggak bisa menjalankan work from home ini bagi keluarga perawat, bagi yang bapaknya dokter. Dia punya tanggung jawab berat di dalam situasi ini, bahkan resiko kan. Nah, makanya kadang-kadang kita melihatnya jangan dari sudut pandang itu bagaimana ya. Biarkan keluarga itu menemukan sendiri, kalau saya. Biarkan keluarga sendiri itu menemukan formatnya. Karena Ibrahim pun menemukan format yang berbeda dengan keluarganya Imran. Ibrahim dengan keluarganya Nabi Nuh, dan keluarganya masing-masing memiliki ujian masing-masing. Format-format ini yang maksud saya agar kita pahami, agar kita cenderung tidak mengatakan ini keluarga tidak ideal, kecuali dia sendiri bertanya. Gimana ya, keluarga saya begini-begini, tapi kalau dia bilang, nih kasihan banget nih, anaknya dirumahkan, bapaknya di rumah cuman ini doang, gadget. Terus ibunya, ya kalau saya sih menghindari, kalau bisa kita jangan bertanya orang lain, tapi bertanya pada diri keluarga sendiri. Itu, kalau kayak masih gimana? Itu benar ya, itu benar. Ini ya kayak guru ya, bener gitu. Saya dulu Enak banget. Bagian ngasih nilai. Saya dulu ngeliat Patin Wasidin. Bagus. Enggak, itu benar. Karena kan enggak semuanya sama ya, enggak semua. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah masing-masing punya goals. Apakah goals itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau enggak gitu. Kayak misalnya gini, aspek-aspeknya terpenuhi atau enggak, aspek kelekatannya, aspek emosinya dan sebagainya, itu terpenuhi apa enggak gitu. Ini barusan nanyanya sama nih. Iya, kalau ayah bundanya nggak bisa apa gimana, Tat? Ini kondisi teman saya itu sama. Dia selalu memandang orang lain. Tapi gini loh, Tat. Kadang-kadang itu saya lakukan. Tahu nggak kenapa? Karena manusia itu punya ego. Ya, makanya dia nggak mau nanya tentang dia. Kan malu, Ustaz, kalau saya nanya, ini ada teman saya gitu loh. Tapi jangan-jangan ini temennya minta ditanyain gitu. Kita husnuzon aja. Jadi kalau nggak mampu gimana? Bapaknya nggak mampu, ibunya nggak mampu. Iya. Pertama memang ketidakmampuan itu kita lihat checklist dari sisi apa ya. Itulah kenapa dalam kaidah pendidikan adalah not be super mom, super parent, tapi be smart parent. Super parent adalah yang merasa bahwa dirinya harus menjadi super, mengandalkan kekuatan, otot, dan segala potensi yang ada. Tapi ujung-ujungnya dia stres sendiri. Ya kayak orang menyetir di kegelapan malam atau di tengah jalan sepi, tiba-tiba batu datang menghampiri dia, menghalangi perjalanan. Karena dia pakai prinsip super parent, dia keluar, batunya didorong dengan sekuat tenaga, setengah jam, 2 jam, akhirnya batunya bisa disingkirkan. Setelah itu dia kembali ke mobilnya, tulangnya rontok, encoknya sakit, pinggangnya dan sebagainya. Dia marah-marah, malah nggak nyaman. Ada yang smart, ketika dia turun, waduh, dia langsung bilang, misalnya, Pak, boleh nggak? Tolongin dong, saya nggak bisa nih, bla 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 gitu. Ini yang sebenarnya bisa dilakukan. Itulah kenapa kalau berbicara tentang pendidikan ideal dalam Islam itu, saya selalu bilang variabelnya banyak. Bukan sekadar orang tua dituntut, tapi memanage. Contoh gini, bahwa keluarga yang Imran secara logika tidak ideal, karena Imran wafat. Hana single parent. Single parent kan dalam Quran tuh boleh dibilang tidak ideal. Tapi Allah puji loh keluarga Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin. Di antara 4 role model keluarga, bahkan hanya 2 disebutkan sebagai role model. Adam dan Nuh tidak disebut keluarga, tapi personalnya. Inna Allah astafa Adam, bukan ala Adam.
tapi ini ala Ibrahim wa ala Imran. Nah, Imran itu memiliki tipikal keluarga di mana dia menjalankan peran yang smart. Satu, ketika Imran wafat, dia sudah menuliskan wasiat bahwa kalau memang tidak ada sosok yang bisa menjalankan peran ini, ya sudah, serahkan aja kepada Zakaria. Zakaria bisa menjalankan peran ini karena dia bisa, makanya dia tulis surat, dan itu melalui proses audisi yang panjang sampai akhirnya terpilihlah yang namanya Zakaria, sehingga Zakaria menjalankan peran yang dirasa mampu untuk menjalankan visi misi. Nah, makanya kalau ada yang berbicara tentang konteks ini panjang, ada misalnya Abdul Aziz bin Marwan, dia harus ditugaskan ke Mesir. Dia nggak mampu nih, nggak mampunya dari sisi waktu dan nggak mampu dari sisi konten. Dia bukan seorang alim ulama, sebenarnya dia punya anak ulama. Maka diserahkan anaknya pada Syekh Sholih bin Kaisan. Dan dia menjalankan perannya cukup mengontrol, lakukan evaluasi. Nah, kalau tadi pertanyaannya, nggak mampu. Nah, nggak mampunya sisi apa? Dari sisi waktu, oke. Berarti kita harus memiliki visi aja. Visi misinya apa nih? Pengen anaknya hafiz Quran, pengen anak nih. Berarti kalau nggak mampu apa? Berarti kita cari solusi. Yang kedua, nggak mampu, ada waktunya, tapi nggak mampu konten ya. Nggak mampu konten apa lagi? Jangan dipaksakan. Masa iya pengen anak hafiz Quran, dia baru Iqra 1? Kan nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin juga. Dia nggak bisa. Berarti dia harus mencari orang lain. Makanya sangat fleksibel banget. Intinya adalah terus belajar, terus mencari informasi. Kalau menurut saya, orang tua yang begini perlu mengikuti kuliah keluarga langkah kita. Oh iya. Live. Karena Kapan itu, Ustaz? Setiap Jumat. Setiap Jumat jam 8 sampai jam 10 kita punya tawaran untuk ayah dan bunda belajar. Tapi besok terakhir, Ustaz, ada lagi nggak? Ada. Kita akan bikin nanti setiap Jumat. Untuk serial pertama ini memang kita judulnya kan ortu berkualitas meski terbatas. Dan alhamdulillah pesertanya udah banyak. Nah, pekan ini akan ditutup oleh Kak Hilman seri ini, dan pesertanya sudah ratusan, sudah bikin 2 kelompok dari luar negeri, sudah bergabung dari Jerman, Rusia, dari Qatar, dari Jepang, dari Perth, dari Australia juga bergabung. Teman-teman yang berminat, ya itu nggak lockdown ya? Itu bahasanya apa ya, Ustaz ya? Dari Rusia, dari Jerman. Bahasanya apa tuh, Ustaz? Bahasa Indonesia. Tapi mereka nggak lockdown. Bergabung. Mereka mereka ada yang lockdown, makanya di rumah mereka. Jadi justru karena di rumah mereka ingin belajar. Kita ini menawarkan program kepada teman-teman, yuk kita gabung di fatherman.id/like tuh, atau di 081180777748. Masih amatiran, kita belum ada prom jadi masih ya biasanya kan kalau di tayangan kan lihat gini ya. Gini, nanti kita lihat di sini. Nah, itu. Emang bocorannya apa sih, Set? Apa? Nggak, yang mau Jumat ini bocorannya apa, Set? Itu kan temanya membangun kelekatan. Kita nggak tahu bisa bocorin orang ilmunya ada di Padahal sih sebenarnya gampang, Ustaz. Apa? Kelekatan gitu ya. Bawa solatif apa? Iya, solatif lah. Gitu ya, lem. Tapi ada, Ustaz. Lem yang sifatnya neurochemical di otak. Nah, itu kita akan ngomongin besok. Berarti nggak jauh Saya dari sendiri otaknya. belum tahu ilmunya, saya akan belajar. Udah daftar. Iya. Bukan, saya disampaikan dia. Iya. Jadi nggak usah daftar. Masalah saya gimana nih? Wajib daftar. Nggak bisa, alasan apapun. Nggak, saya live. Harus datang kemari. Teman-teman, ya silakan ikuti like juga untuk tayangan Kolek. Masih menerima kuotanya masih ada, tapi jangan. Ini biasanya di hari terakhir nih langsung penuh, jomplang sampai admin tuh diomelin. Kita udah masuk. Masukin ya. Pokoknya paling lambat kalau bisa Kamis atau Jumat pagi lah, buru-buru lah daftar di Fatherman Like Cape. Dan transfer ya, jangan daftar doang. Transfer. Nah, dan ada lagi, kita di tengah kondisi seperti ini, insya Allah kajian keluarga ini akan terus berjalan. Bukan hanya like, kita bikin insya Allah langkah kita itu for us online, for Usra online. Nah, iklannya belum ada. Ini kebetulan tim medianya nggak bikin iklan. Momen banget, padahal harusnya bikin iklan. Nggak abut, dia bingung ngapain keluar, cuma tadi bikin iklan. Coba yang sama kedua. ini, Ustaz, harusnya nih timnya juga pasang ini ya, testimoni yang kemarin-kemarin, Ustaz. Oh iya, kan? Untuk mendorong. Ada lagi, kita setiap Senin sampai Jumat selama proses ini kita akan bikin kajian interaktif 9 sampai jam 11 bersama saya. Nanti jam kajian zuhur nanti bersama Ayah Irwan Rinaldi, guru kita. Nah, kayak mana Kak Daus ini kita lagi nyari jamnya. Kita mahal kan jam mereka. Jadi jam untuk ngisi. Bisa taruh di lemari saja. Apa? Taruh di lemari. Pokoknya kita mau nih.
Nanti ada juga pengantar untuk berkisah dan macam-macamnya. Insya Allah mulai Senin sampai Jumat, teman-teman jangan sampai tidak ikut dalam kajian interaktif. Cara daftarnya gimana, Ustaz? Kata Putri, kata Bu Putih. Mana? Nih. Oh, kalau cara daftar sih ini nih ada nih, ya. Udahlah, kita bahas itu. Ini kebanyakan iklan nanti itu kan followernya langsung turun kan. Iklan mulu sih. Malu soalnya ada narasumber sih. Ada narasumber. Kita Emang bocorannya udah berapa sih pesertanya? Bocorannya? Udah habis. Udah habis. Enggak lanjut. Tadi habis waktunya. Oh, kan dibilangin pantesan. Soalnya kita lihat di bawah ya. Oh ya, kita masih terus, makanya salah kan Kak. Waktunya salah, bener. Harusnya memang udah dari tadi kita harusnya selesai. Oke, siap. Lanjut ya. Oke, masih kita berbicara tentang masalah ini. Nah, ini tayangan baru. Teman-teman, waduh, nih kita sekarang masuk ke tayangan baru, insya Allah. Berarti nyanyi lagi nih, Kak Ilman nyanyi lagi. Iya, jangan gitu ya. Pak Ilman, poin yang bisa disampaikan sebagai kesimpulan menyikapi situasi ketika harus di rumah dan berinteraksi dengan anak dan pasangan dalam waktu yang sedemikian lama, apa yang bisa kita simpulkan? Satu, terima. Kedua, lakukan adaptasi. Ketiga, coba lagi, lakukan terus sehingga kita mencapai kondisi yang ideal dan kita menerima ini sebagai sebuah pembelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah. Kak Daus, konten yang harus disiapkan, apa bahan-bahan harus disiapkan, apa yang bisa, ini masih materi Kak Daus kemarin itu kan ortu asik bagi remaja. Kalau di rumah itu apa yang harus disiapkan? Kalau saya kata kuncinya resource tadi. Cuman resource itu butuh pencermatan. Ya ini mengenali anak-anak kita. Baik itu minat, bakat, termasuk juga orang tua punya resource apa. Kemudian yang ketiga adalah yang terdekat di rumah aja, resource-nya apa. Jadi kalau anak-anak zaman old itu ingat namanya film MacGyver. Nggak tahu saya nyebutnya benar apa nggak, MacGyver. Nah, itu kan selalu identik dengan ide-ide kreatif dengan barang yang ada, bukan? Enggak, barang udah sama sutradara udah ada sih. Iya sih. Tapi kan istilahnya penonton tuh, oh barang yang ada aja ya, nggak dicari-cari. Ternyata gitu bermanfaat. Iya, bermanfaat. Kita nggak kepikiran bahwa ternyata untuk motong itu nggak harus pakai pisau. Iya, betul. Ya, dia bisa pakai yang lain. Berarti bongkar-bongkar lagi gudang, bongkar-bongkar apa lagi gitu, itu menurut saya bisa jadi bahan lah. Oke, alhamdulillah tayangan kita sudah berakhir lewat dari waktunya. Pengen sih lebih lama lagi, tapi Kak Hilman harus pulang karena mempersiapkan. Bukan ada hotel di sini udah? Oh, kita udah siapin penginapan di sebelah. Oh iya, tapi nggak mau beliau. Kalau renang udah ada di sebelah ya? Kalau renang di sebelah, kalau renang ada danau. Di atas ada jogging track juga ada ya kan? Ada. Cuma buat ini, cuma Kak Hilman kan di standarnya nggak bawa sikat gigi. Nggak bawa sikat gigi. Masalahnya nggak bawa sikat gigi. Iya, dia butuh sikat gigi. Iya, makanya. Di sini sikat WC. Baik, ayah bunda sekalian, langsung saja tayangan Pratas kali ini. Iya. Terima kasih ayah bunda, kita sudah berakhir tayangan kita karena tadi lain ada satu hal sedikit terpotong karena ternyata nih FD-nya salah memprediksi waktu, harusnya sudah selesai, tapi sekarang kita sudahi. 100 langsung. Alhamdulillah kita insya Allah kembali lagi pekan depan. Doakan supaya Indonesia aman, nyaman, semuanya sehat tanpa ada yang terkena penyakit. Kami juga berdoa untuk keluarga Indonesia aman dan damai semua, sekeluarga saling merasakan kehangatan, kedamaian, makin kokoh, makin kompak di antara semuanya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwandi Nardi. Jangan lupa subscribe segera.